algoritma dan pemrograman. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, dimanapun kalian berada. Sebelum masuk ke pembahasan pada bab 7, materi tentang algoritma dan pemrograman, mari kita simak pengantar mengenai apa saja yang akan kalian pelajari pada bab ini. Teman-teman, apakah kalian ingin dapat memprogram dengan bahasa pemrograman? Bagaimana membuat program untuk membuat solusi-solusi kecil? Selama ini, mungkin kalian telah menggunakan banyak sekali produk perangkat lunak, baik di komputer personal maupun di ponsel pintar yang kalian gunakan. Sekarang, saatnya bagi kalian untuk membuat program sendiri. Pada bagian ini, kalian akan berkenalan dengan konsep algoritma dan pemrograman. Untuk membuat program, kalian harus menggunakan salah satu dari banyak bahasa pemrograman yang ada. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini, yaitu kalian diharapkan mampu A. Untuk membaca dan menulis algoritma dengan notasi yang benar, memahami proses pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman. B. Memahami konsep variabel dan ekspresi dalam membuat program. C. Memahami penggunaan struktur kontrol keputusan, struktur kontrol perulangan, dan fungsi dalam membuat program. Lalu, kata kunci untuk pembelajaran di bab 7 ini adalah penyelesaian persoalan atau problem solving, algoritma, pemrograman, coding, dan debugging. Teman-teman, materi algoritma dan pemrograman akan sangat seru dan menyenangkan loh. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Apakah kalian pernah terpikir bagaimana program yang ada di dalam gawai, laptop, atau komputer itu dibuat? Atau kalian pernah memiliki keinginan untuk mempelajari bagaimana membuat sebuah program untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi? Tenang, pada bab ini kalian akan mempelajari mengenai bagaimana tahapan dalam membuat program dimulai dari dasar. Kalian akan menyimak tahapan, poin-poin penting, dan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam membuat kode program. Ada 2 poin penting yang akan dibahas pada subbab A ini, yaitu diagram alir dan pseudocode. Maka dari itu, simak dengan baik dan fokus ya. Algoritma adalah suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Algoritma merupakan bentuk dari suatu strategi atau resep yang kalian gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma lahir dari suatu proses berpikir komputasional oleh seseorang untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang diberikan. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan keahlian yang kalian perlukan untuk dapat membuat algoritma, program, atau suatu karya informatika yang dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Setelah kalian menganalisis suatu problem menggunakan teknik abstraksi dan dekomposisi, lalu menyusun algoritma dengan melakukan pengenalan pola dari problem sejenis, algoritma tersebut harus direpresentasikan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh orang lain. Selain itu, karena pada akhirnya strategi tersebut akan diubah dalam bentuk kode program, algoritma harus ditulis dalam bentuk yang terdefinisi dengan baik atau well-defined dengan jumlah langkah yang terbatas. Algoritma adalah abstraksi dari sebuah program, sehingga kemampuan menuliskan algoritma dengan baik akan membantu kalian dalam membuat program yang baik dan benar. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari 2 cara untuk merepresentasikan algoritma, yaitu diagram alir dan pseudocode. Untuk itu, kalian perlu mempelajari teknik untuk membaca suatu algoritma yang disebut penelusuran atau tracing, dan cara untuk menuliskan suatu algoritma. Perlu diingat bahwa menulis algoritma berbeda dengan menulis program.
Program ditulis agar dapat dipahami oleh mesin, sedangkan algoritma ditulis agar dapat dipahami oleh manusia. Untuk program yang sederhana, algoritma akan sangat mirip, bahkan sama dengan program. Jika persoalan makin kompleks, algoritma hanya berisi abstraksi yang akan mempermudah implementasinya menjadi program. Mari kita masuk ke poin pertama, yaitu diagram alir. Diagram alir dibuat dalam bentuk aliran simbol yang dapat ditelusuri dari suatu titik permulaan hingga titik akhir dari program. Diagram alir dibuat menggunakan simbol standar ANSI atau ISO yang beberapa simbol dasarnya diberikan pada tabel 7.1 di halaman 138 pada buku. Berikut ini akan disebutkan nama simbol dan fungsi dari simbol dalam diagram alir. 1. Garis alir atau flow line, yaitu arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir. Terminator, titik awal atau titik akhir suatu program. 2. Proses, suatu kegiatan komputasi yang dilakukan oleh program, misalnya operasi aritmatika. 3. Keputusan, merupakan titik percabangan yang salah satu cabangnya dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi. 4. Masukan alias input atau keluaran alias output, melambangkan titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi. 5. Subprogram, melambangkan suatu kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya. 6. Penghubung dalam halaman, digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang sama. 7. Penghubung antar halaman, digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang berbeda. Digunakan apabila diagram lain cukup kompleks sehingga tidak dapat digambar dalam satu halaman. Untuk memahami bagaimana diagram alir digunakan untuk menggambarkan suatu algoritma, pada bagian berikut diberikan beberapa contoh diagram alir dari beberapa proses berpikir yang telah kalian kenal. Contoh diagram alir pertama, menghitung luas persegi. Diagram alir dibaca mulai dari simbol start yang berupa simbol terminator, lalu mengikuti arah panah. Untuk menghitung luas persegi, kalian memerlukan sebuah data, yaitu panjang sisi. Panjang sisi ini dibaca pada diagram alir dengan menggunakan kata kunci read dan disimpan dalam sebuah variabel bernama sisi. Pada bagian ini diwakili oleh simbol input. Setelah itu, kalian melakukan suatu proses ekspresi matematika untuk menghitung luas persegi menggunakan rumus yang telah kalian ketahui, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Hasil perhitungan tersebut disimpan pada sebuah variabel bernama luas. Pada bagian ini diwakili oleh simbol proses. Walaupun telah memperoleh jawaban yang dicari, komputer perlu diinstruksikan secara spesifik untuk mengeluarkan jawaban tersebut. Pada bagian ini, kata kunci print digunakan untuk mencetak nilai dari variabel luas yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Pada bagian ini diwakili oleh simbol output. Setelah print, algoritma berakhir karena simbol setelahnya adalah simbol end, yaitu simbol terminator. Untuk lebih jelas bagaimana bentuk diagram alir menghitung luas persegi, dapat kalian lihat dan perhatikan di halaman 139 pada buku Informatika SMA kelas 10. Contoh kedua, membagi bilangan. Contoh untuk diagram alur percabangan atau if. Diagram alir ini dapat memiliki beberapa kemungkinan aliran, sehingga suatu algoritma dapat adaptif terhadap masukan yang diberikan. Diagram alir dibaca mulai dari simbol start yang berupa simbol terminator, lalu mengikuti arah panah. Untuk membagi bilangan, kalian memerlukan dua buah data, yaitu pembilang dan penyebut. Kedua data ini dibaca pada diagram alir dengan menggunakan kata kunci read dan disimpan dalam sebuah variabel bernama pembilang penyebut. Pada bagian ini diwakili oleh simbol input. Selanjutnya,
Simbol keputusan digunakan untuk menghindari dijalankannya suatu operasi matematika yang tidak dapat dieksekusi oleh komputer, yaitu operasi pembagian dengan pembagi bernilai 0. Apabila operasi tersebut dilakukan, komputer akan menampilkan pesan kesalahan dan program akan berhenti secara tidak wajar. Namun, jika pembagi nilai dalam hal ini penyebut tidak bernilai 0, maka diagram alir ini masuk ke simbol proses untuk membagi pembilang dengan penyebut. Akan tetapi, sebelum proses pembagian dilakukan, diagram akan mengecek terlebih dahulu nilai dari penyebut. Apabila penyebut bernilai 0, operasi pembagian tidak dilakukan dan pesan error yang sesuai akan ditampilkan. Jika penyebut tidak bernilai 0, maka operasi dapat dilakukan dengan aman dan hasil pembagian dapat ditampilkan menggunakan simbol output dengan tulisan print dan variabel hasil. Setelah print, algoritma berakhir karena simbol setelahnya adalah simbol AND, yaitu simbol terminator. Untuk lebih jelas contoh diagram alir membagi bilangan dapat kalian lihat dan perhatikan di halaman 140 pada buku Informatika SMA kelas 10. Contoh diagram alir ketiga, yaitu menghitung mundur dari N hingga 1. Contoh diagram alir dari pengulangan atau loop. Diagram alir dibaca mulai dari simbol start yang berupa simbol terminator, lalu mengikuti arah panah. Untuk menghitung mundur dari N hingga 1, kalian memerlukan sebuah data, yaitu inputan berupa N. Pada bagian ini diwakili oleh simbol input. Aliran pada diagram alir dapat diatur, sehingga satu lebih simbol dijalankan berulang kali. Perulangan dilakukan, sehingga diagram alir tersebut akan menghasilkan barisan bilangan bulat dari N hingga 1. Pada bagian ini, diwakili oleh simbol keputusan, dengan kondisi N lebih dari 0. Misalkan N bernilai 5, maka diagram alir masuk ke arah panah dengan kondisi yes. Lalu dicetak angka N tersebut. Kemudian diproses N sama dengan N dikurangi 1 untuk menghitung mundur. Lalu masuk kembali ke simbol keputusan sampai akhirnya N sama dengan 0. Ketika masuk ke syarat N harus lebih besar dari 0, kondisi tidak terpenuhi, maka masuk ke arah panah dengan kondisi no. Tentunya, perulangan tidak bisa dilakukan terus-menerus, sehingga diperlukan suatu kondisi untuk menghentikan perulangan. Simbol keputusan dapat digunakan untuk menghentikan perulangan tersebut pada kondisi yang kita tetapkan. Setelah pengulangan selesai, algoritma berakhir karena adanya kondisi untuk menghentikan perulangan, yaitu N lebih dari 0. Dan bagian ini diwakili oleh N dengan simbol terminator. Teman-teman, yang kalian pelajari pada bagian ini merupakan suatu proses berpikir komputasional untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang diberikan. Dalam proses membuat aplikasi, dibutuhkan kemampuan untuk memecahkan permasalahan tersebut untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, sebelum masuk ke dalam bahasa pemrograman, ada beberapa langkah yang harus dilalui. Salah satunya, diagram alir yang sudah kalian simak. Diagram alir merupakan tahapan pertama dalam proses perancangan aplikasi. Maka dari itu, jika kalian ingin menjadi programmer atau pembuat aplikasi, mempelajari hal ini menjadi langkah awal kalian. Jadi, terus semangat dan jangan menyerah ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya mengenai pseudocode dalam materi algoritma ini.